Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Istana Firdaus yang tempatnya ada di atas bukit itu, pintu-pintunya masih ditutup, belum dibuka. Sedangkan Istana Emas yang tempat ada di surga tingkat 7 itu, pintu-pintunya lalu dibuka dan dijaga oleh malaikat. Berarti istana itu ada yang menempatinya. Seandainya Istana Emas itu ada yang menempatinya, lalu siapa sebenarnya yang menempati Istana Emas tersebut? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga Firdaus pintunya sih ketutup. Inilah yang kumaksud tertutup kanggo siapa. Inilah yang kumaksud ahli hijab. Tertutup. Tapi ing mungguh ahli suhud. Seluruh yang disebut sebagai babul jannah, pintu surga, terbuka untuk beliau-beliau itu. Bukti nih loh ya. Saiki ning dunya sampai nang ana surga. Allah katakan rahasia di belakang ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Rahasia tentang masalah zikir ini yang menjadikan hatimu tentram, damai, ada di situ. Dan ini juga ada kaitannya dengan ayat 100 Al-Kahfi ayat 110. Mengapa Allah katakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya harus ini. Melihat dari dua ayat ini berarti secara langsung atau tidak langsung Rasulullah pun mengajarkan tentang dinut tauhid di tingkatan la ilaha illa ana. Ngene aku gak habis pikir, Cak. Ojo diganti o ya. Katanya Rasulullah nggak pernah ngajarno hakikat. Iku sebenarnya adalah kamuflasemu sendiri untuk menggandoli. Oh, bahasa Indonesia menggandoli. Untuk menggecoki awakmu supaya gak berot ning tauhid ndukure. Memegang, oke. Cara bahasa fahamku, semuanya itu tujuannya gandoli awakmu supaya tidak ke tauhid yang berikutnya. Di situ. Sebab kalau Anda naik ke tauhid anta bahkan ke anak, kehilanganlah kau pujaan. Iya nek satu, lah dua, tiga, seterusnya akhirnya habis. Sing mujo awakmu sapa akhirnya? Susah dadine awakmu. Bis. Orang kalau sudah hatinya terpaut dengan zikir pada Allah, sing tak maksud zikir bukan jahri bukan sirri, tetapi sampai ke fana'u zikri inilah, maka dia hakikatnya sudah di syurga. Terbuka untuk mereka, tapi tertutup untuk bagi mereka yang digolongkan Allah sebagai golongan ahli hijab. Wis. Terus ada lagi mang istana apa mang jenenge? Istana Emas yang menjaga malaikat, berarti ada penduduknya. Panjenengan bantah utawa gak bantah atas jawaban saya nanti, terserah. Itulah jagatnya hati yang tertanam hubus syahwat.
Itu istananya hawa nafsu. Kok ono malaikate kok mliku? Ya. Oke. Ini laksana istana tadi. Saya katakan al-qulub, hatimu. Mengapa di situ kalimatnya adalah az-zahab, juga al-fiddah, emas dan lain sebagainya, harta yang berlimpah-limpah, harta yang menyilaukan jenengan. Di sini itu Pak, ada semacam pohon Pak. Ya, ini pohon. Ini pohon ya, tapi bukan pohon beringin loh ya, bukan. Ini namanya pohon hubbus syahwah. Nah, lewat nafsu itu menciptakan, membikin bagaimana ruhmu itu bercinta terhadap selain Allah, mencintai terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwah. Mohon maaf loh Pak, mengatakan malaikat itu kan jalur bagus lah ngono toh. Nek setan iku jalur elek lah ngoten nggih. Makanya manusia, akal dan nafsu, siapa yang dikuasai akal itu berarti dia itu seperti malaikat, bahkan lebih baik daripada malaikat. Siapa yang dikuasai nafsu, maka dia itu lebih jelek daripada setan. Oke, iku makhluk apa dudu? Malaikat, setan iku makhluk apa dudu? Makhluk. Makhluk. Bagi siapa mengatakan makhluk? Bapak Ibu, jenengan umpama ngamalno sholawat, ngamalno tasbih, ngamalno dalail, ngamalno opo amaliyah sampean mau ya. Manakala posisi ruhmu itu tauhidnya pada Allah, itu di ilallah huwa, apakah membawa sirul asrar? Enggak akan. Anda sudah mewadifahkan, mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah, satu hari satu malam 10.000. Belum lagi jenengan zikir sir dalam hati, zikir khafi dalam hati, mengatakan hu Allah dan lain sebagainya, satu hari satu malam. Gak 10.000, 100.000. Wis, tidak ngomong aku. Tidak ya. Apabila Anda belum menetralisasikan dengan sirul asrar, pasti ruhmu itu dalam istana. Itu pasti. Yang dimaksud Bapak itu tadi, istana emas, penuh malaikat, penuh karomah, penuh hikmah, sehingga Anda tidak akan pernah bertemu terhadap Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Anda bertemu selain daripadanya. Sampai titik ini. Habis itu saya katakan, saya ringkas, orang yang saat di dunia belum bertemu Allah mesti meninggalnya su'ul khotimah. Catat. Dan bagi mereka siapapun panjenengan ketika saat di dunia sudah bertemu Allah, mesti jenengan matinya husnul khotimah. Catatan. Niku wis hukum pasti. Barometer kita akan betul-betul selamat,
terhadap Allah bisa kembali atau tidak ada di situ. Kalau tidak, mengapa Rasulullah diperintahkan Allah untuk ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak jasmani dan akhlak rohani? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sahih niki hadis. Sesungguhnya aku tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kita manusia kebanyakan akhlaknya itu seistimaiyah, akhlak hablum minan nas, akhlak sesama manusia, akhlak jasad. Ruh, kebanyakan manusia itu tidak punya akhlak pada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah kalau nggak salah 6 atau 7 ayatnya. Buka. Banyak di antara mereka itu memungsui Allah, memungsui. Bentuk hati saya tidak berakhlak ilahiyah itu memungsui. Ngece nek cara bahasa Kediri iku ngece. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih, pawudal awudu biar teles kabeh. Allahu Akbar. Iki dirokno ngece. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan saterusé. Tak depno wajahku dengan wajah Allah. Pret, Allah rupa bokong. Nggih. Allah rupa anak, Allah rupa pasar, Allah rupa kantor, Allah rupa jabatan. Bayo iku fakta di lapangan, Pak. Intine nek jenengan tauhid iku mentoke teko huwa illa huwa, mboten saged, Pak, mboten saged. Akhirnya disitulah yang disebut jenengan iki penuh dengan karomah, penuh dengan hikmah. Itulah kerajaan yang berkilauan emas, dijaga malaikat. Iya sampean gampang malaikat mlebu lewat apa, lewat dalan sing apik mang apa, bacaan Quran apa kuno tujuane piye, karomah kok. Oleh emas jenengan iki digungno wong, yes gak jauh dengan saya lah laksana seperti itu. Tetapi pertanyaannya, dengan keagungan ini, pujaan, dengan kemewahan dunia ini, apakah itu menjadi halangan ruhmu pada Allah? Jawaban dewi-dewi, aku sebagai menungso, Pak, ning masyarakat iki yo dadi kepala desa, berarti elek-elekon duwe jabatan. Uang yang saya kelola dalam 1 tahun kisaran kurang lebih 1,67 M, ya akeh nggih. Makanya tumpak aku Alphard kandhani kok ya Al-Fatihah. Lha itu wis durung maneh cara kula didapuk Allah untuk mencairkan ilmu tentang hakikat. Nah, akhirnya pujaan cara syariat gitu. Tinggal pertanyaannya, apakah itu semuanya yang disebut nafsu sebagai hubus syahwah penghalang pada Allah? Enggak, itu dikembalikan jenengan. Makanya mengapa Allah memberikan satu jalan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Manakala itu menjadi penghalang hatiku terhadapmu, ya Allah, jauhkan. Lebih baik kami menjadi orang miskin tapi bisa sampai padamu, daripada saya menjadi orang kaya tapi menjadi apa, mungsuhmu. Itu prinsip. Sebetulnya gampang, Pak, mensiasati penghalang itu gampang, supaya nggak jadi penghalang. Dituduh nih carane,
gelem ngelakoni. Oke, ngomong nggih awas lho kon ya. Gini Pak, misalkan jenengan diletakkan Allah lahan basah, entah sampai iki statusi pedagang, apa petani, apa pejabat. Saya katakan lahan basah itu jenengan umpama petani iku selalu badi, selalu laba banyak. Jadi pedagang selalu laba banyak. Menjadi pejabat sumber dana itu selalu banyak, gampang. Bahasa syariat iki kan hakmu ya toh, hak panjenengan. Mana hak panjenengan, mana yang bukan hak panjenengan kan sudah bisa ditulis toh Pak, bisa ditulis. Misalkan sampai sebagai pedagang modalnya berapa, 1 juta, oke, dibuat jual beli apa terserah, di situ menjadi 1,5 juta, berarti hak sampean kan setengah, sing 1 juta kan modal, oke ya, oke. Sampai nek bingung nggawa duit 1,5 juta tadi gampang, kayak no rondo-rondo, kayak no diantara golongan 8, cukup ngangao kanggo mangan sedina 2 piring utawa 3 piring. Nah nek keluargamu iku mang misale 5, berarti 3 ping 5 berarti piro, 15 piring, sisane kayak no anak yatim, kayak no ibnu sabil. Ibnu sabil ku termasuk arek pondok ngene iki, termasuk ibnu sabil, masuk golongan 8 asnaf. Dikekno fakir, gharim, wong akeh utangi. Gampang toh? Gampang. Kita ngomong kabeh wae Allah secara teori mudah, lah ngoten nggih. Tapi apakah tembus ning jerone ati? Iku nek gak tauhid sampean tekan anta wa ana mboten saged dulur, mboten saged. Anda berzikir la ilaha illallah nggak bisa tembus hatimu terhadap hidup manakala tidak sampai pada bimbingan atau ajaran tauhid illa anta wa ana, mboten saged. Yesus mau cotok aman boleh oleh berkat, inggih oleh berkat. Masih senteko keri teko dhisik ya berkati podo. Masya Allah, di situ Pak. Jadi panjenengan iku dideleh karomah di mukhadharah atau dideleh karomah ning mukasyafah, iku bentuk istana yang jenengan maksud mang mewah. Iku laksono adzahab. Apa di situ kok mas, iku bentuk isyarah kebanggaan, bentuk kehormatan, perkara bagus. Tapi kita tidak sadar Pak, walaupun di situ dijaga malaikat, katanya secara syariat berhubung iku makhluk, iku bentuk kalau hati kita masih bersikukuh di dalam duduk di dalam taholi di sini. Wis, pertanyaan, iku pertanyaan situ apa loro mang? Kali sampun setunggal. Ada lagi?